Hasil akan diumumkan pada tanggal 28 Juni 2020. Anda dapat mencetak bukti pendaftaran melalui laman berikut. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Masdin Media. Pada video kali ini masih akan saya bahas tentang PPDB Jatim untuk SMA SMK di wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Oke, langsung saja kita buka web browser, kemudian kita ketik ppdbjatim.net. Oke, hari ini hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 adalah jadwal untuk pendaftaran tahap 3 ya. Karena ini informasinya adalah dibuka mulai pukul 05 waktu Indonesia Barat sampai dengan hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Sebelum mendaftar di tahap 3, calon peserta didik baru dapat melihat nilai akhir yang digunakan dalam perankingan di menu pra-pendaftaran dan menu statistik nilai. Sedikit untuk pendaftaran di tahap 3, pada video saya yang sebelumnya sudah saya bahas, sekaligus kita bahas simulasi bagaimana untuk proses pemeringkatan, yaitu untuk yang di tahap 3 jalur rata nilai SMA dan jalur reguler SMK. Tapi untuk saat ini tanggal 25 Juni 2020 pukul 08.19 ini ada beberapa perubahan menu ya di laman ppdbjatim.net. Oke, untuk melihat nilai prestasi gabungan ini masih tetap ada di sini ya, di halaman depan ya. Bukan di kabupaten kota tapi di paling depan yang di provinsi. Nah, jadi nanti calon peserta didik baru harus melihat dulu kira-kira nilai prestasi gabungannya seberapa nilainya. Ya, caranya cukup dengan klik menu lihat nilai prestasi gabungan, kemudian dengan cara memasukkan nomor PIN, ya, kemudian tanggal lahir. Saya coba ini November 2002, kemudian dicentang, saya bukan robot, kemudian klik login. Nah, dari sini akan muncul sebuah pop-up bahwa nilai prestasi gabungannya adalah sekian. Ya, jadi nanti silakan calon pendaftar ini silakan dicek dulu nilai prestasi gabungannya itu berapa. Nilai prestasi gabungan ini sudah dihitung oleh sistem ya, sama seperti yang sudah saya bahas di video saya yang sebelumnya di live streaming yang tadi malam ya, tadi dini hari. Jadi ini sudah dihitung oleh sistem yang merupakan nilai gabungan dari rata nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5 dan nilai UN sekolah yang masing-masing bobotnya diatur. Untuk nilai rapotnya 70% dan nilai UN sekolah adalah 30%. Jadi ini adalah sudah merupakan nilai gabungan antara nilai rapot dan nilai UN sekolah. Gitu ya. Oke, saya klik kembali. Jika sudah, perlu kalian baca juga beberapa prosedur tentang pemeringkatan. Ini juga sudah saya bahas ya di video saya yang sebelumnya. Kira-kira nanti pemeringkatannya seperti apa di jalur reguler SMK dan di jalur prestasi nilai untuk yang SMA. Kemudian di ketentuan juga ada. Jadi pembobotannya seperti apa ini sudah dijelaskan di sini juga ya. Baik yang prestasi rapot maupun yang reguler SMK. Oke, jika kalian sudah paham, sekarang selanjutnya untuk masuk ke menu pendaftaran, kita harus menuju ke ppdbjatim.net wilayah kabupaten kota. Oke, kita pilih kabupaten kota yang mau dituju.
Saya contohkan di Kabupaten Gresik ya. Ini pop-up-nya sama. Oke. Bisa kita lihat pada menu bagian atas ini ada sedikit perubahan dibandingkan yang tadi dini hari ya. Di menu pendaftaran sekarang sudah muncul statistik gabungan rata nilai, kemudian jalur prestasi gabungan SMA, jalur reguler SMK umum, dan jalur reguler SMK inklusi. Jadi untuk yang statistik ini nanti akan ditampilkan statistik rata nilai kabupaten pada tahun terakhir ya. Jadi bisa dilihat untuk rentang nilai tertentu jumlah siswanya ada berapa. Contoh misalnya di sini rentang nilai 95,001 sampai dengan 100 ini ternyata tidak ada ya. Jadi tidak ada siswa yang nilainya antara 95,001 sampai dengan 100. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah statistik rata nilai untuk tahun terakhir. Nah, kalau tadi misalnya 77, sekian, maka dia tergolong di kategori yang ini ya. Yang nomor 5 yang antara nilai 75,001 sampai dengan 80. Oke, jadi pesaingnya nanti kurang lebih sekian ya, dan yang di atasnya. Itu sebagai statistik saja ya, bisa dijadikan sebagai acuan. Cuman ini kan masih belum tahu kira-kira pendaftarnya ini akan masuk ke SMA atau ke SMK umum atau ke SMK inklusi. Jadi ini sifatnya adalah global di kabupaten kota, begitu ya. Oke, kemudian untuk mendaftar di jalur prestasi gabungan nilai SMA, maka kita pilih yang ini ya. Tapi kalau untuk yang ini digunakan untuk yang mau mendaftar di jalur reguler SMK umum, sedangkan yang inklusi SMK memilih menu yang ini. Oke, kemudian untuk di menu hasil ini ada dua pilihan submenu. Hasil tahap 1 untuk melihat hasil penerimaan ya. Jadi yang dinyatakan diterima di tahap 1 bisa lihat di menu hasil tahap 1. Sedangkan yang diterima di tahap 2 bisa melihat di hasil tahap 2. Ada beberapa pertanyaan tadi pagi yang katanya menu hasil tahap 2 nggak muncul. Mungkin tadi masih dalam tahap maintenance ya. Jadi sampai pagi ini tim IT ppdbjatim.net ini sedang bekerja untuk menyiapkan pengumuman tahap 2 dan pendaftaran yang tahap 3. Jadi mohon bersabar. Untuk saat ini kelihatannya sudah mulai normal ya, mulai pukul 8.00 mungkin ini sudah mulai normal. Kemudian di menu pemeringkatan ini juga menu baru ya. Ada tambahan di hasil pemeringkatan prestasi gabungan SMA dan hasil pemeringkatan reguler SMK umum dan hasil pemeringkatan reguler SMK inklusi. Menu ini kita nanti bisa manfaatkan untuk memprediksi atau melihat kemungkinan kita nanti diterima atau tergeser. Ini cukup dengan melihat menu pemeringkatan. Jadi misalnya yang daftar di jalur prestasi gabungan SMA nanti cukup melihat dari menu sini. Nah, nanti silakan dicari, maka akan muncul data peserta atau data pendaftar yang kemungkinan akan diterima pada jalur tersebut ya, sama seperti yang di tahap 2 kemarin. Oke, kemudian di menu pagu sekolah ini bisa kita lihat ya, calon pendaftar harus tahu kira-kira jatah pagunya itu berapa ya, baik yang SMA maupun yang SMK. Jadi silakan diperhatikan pagunya. Ini juga diperlukan untuk kira-kira nanti saya mau daftar ke sekolah mana ya, kemudian pilihan jurusan yang mana ya, ini untuk yang SMK. Atau kalau untuk SMA kira-kira nanti saya daftar di SMA mana ya, yang peluangnya lebih besar. Oke, kemudian juknis sama ketentuan prosedur jadwal dan pindah kota. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mempraktekkan untuk pendaftaran jalur reguler SMK, yaitu di jalur umum ya. Jadi kali ini saya akan mempraktekkan yang ini. Oke, caranya cukup mudah, diklik.
Kemudian kita lihat tata cara pendaftaran jalur reguler SMK umum. Nomor 1, melakukan pengambilan PIN dan sudah mempunyai PIN, wajib ya. Kemudian membuka ppdbjatim.net, kemudian memilih kota sesuai dengan SMK pilihan pertama yang akan dituju. Jadi untuk SMK, jalur reguler SMK ini nanti pendaftar bisa memilih maksimal 2 pilihan jurusan, baik di sekolah yang sama maupun di sekolah yang berbeda. Dan SMK ini bebas zonasi, jadi boleh memilih di kabupaten kota manapun yang berada pada lingkungan wilayah Provinsi Jawa Timur. Oke, untuk yang SMA nanti ada 3 pilihan SMA ya, baik yang berada di dalam zonasi semua atau 2 SMA di dalam zonasi dan 1 SMA di luar zonasi yang berbatasan. Oke, saya kali ini akan membahas yang jalur reguler SMK umum. Oke, selanjutnya yang nomor 3, melakukan pendaftaran dengan PIN yang sudah didapatkan sesuai dengan poin 1 dan tanggal lahir. Jadi disiapkan PIN dan tanggal lahirnya. Nomor 4, memilih sekolah yang akan dituju sesuai dengan ketentuan berikut. Ini ada di menu prosedur ya, bisa dibaca lagi prosedurnya. Jika sudah paham, ini bisa di skip. Nomor 5, mengunduh bukti pendaftaran pada menu unduh bukti. Jadi nanti setelah berhasil daftar, untuk pengalaman yang di tahap 1 dan di tahap 2, ini nanti di sini ada muncul menu unduh bukti begitu ya, sebagai menu untuk mengunduh file PDF bukti pendaftaran. Tapi untuk hari ini nanti bisa kita lihat bersama apakah berada di dalam proses pendaftaran atau harus ke menu unduh bukti yang ada di luar sini. Oke, nomor 6, kriteria pemeringkatan jalur prestasi gabungan SMA itu berdasarkan jumlah nilai. Ini sudah saya bahas juga di video saya yang sebelumnya, sekaligus simulasi perhitungan. Misalnya nanti ternyata jumlah nilai akhirnya sama, itu kira-kira siapa yang lebih diprioritaskan, itu sudah saya bahas juga ya. Usia dan ini ada tambahan lagi ya, waktu pendaftaran. Jadi bagi kalian yang sudah siap, silahkan segera melakukan proses pendaftaran, karena ternyata di poin D ini ada waktu pendaftaran ya yang diperhitungkan. Oke, akan saya coba untuk melakukan pendaftaran. Oke, kemudian centang saya bukan robot, dan login. Oke ya, saat ini kita berada pada tahap pilih sekolah 1 ya, pilihan sekolah yang pertama. Atas nama ini data pribadi yang di sebelah kiri. Kemudian untuk yang di sebelah kanan adalah sekolah pilihan pertama. Nanti memilih sekolah mana ya, yang di dalam kabupaten atau boleh yang di luar kabupaten untuk SMK. Jadi saat ini akan saya coba untuk yang di SMK Negeri 1 Duduk Sampean. Nanti akan muncul pilihan jurusan yang tersedia di sekolah tersebut. Di SMKN 1 Duduk Sampean ada 3 pilihan. Akan saya pilih jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Oke, jika masih ragu bisa klik tombol kembali ke pilihan sekolah. Tapi kalau sudah yakin boleh langsung klik ke pilihan 2. Atau jika ingin membatalkan boleh klik tombol batalkan pendaftaran. Oke, saya klik ke pilihan kedua. Apakah Anda sudah yakin sekolah pilihan pertama Anda adalah SMKN 1 Duduk Sampean Akuntansi dan Keuangan Lembaga? Jika yakin, klik tombol ya lanjut ke pilihan kedua. Jika belum, bisa klik tombol belum yakin. Saya akan klik ya lanjut ke pilihan kedua. Oke, kita berada di tahap pilihan kedua. Ya, ada keterangan untuk pilihan pertama adalah SMKN 1 Duduk Sampean. Pilihan jurusannya adalah ini dan statusnya dalam zona ya. Oke, kemudian untuk yang pilihan kedua ada pilihan baru yaitu tidak memilih ya. Ini jika dipilih ya, jika ini dicentang maka untuk alternatif pilihan jurusan yang kedua ini hangus ya, tidak dipilih. Artinya pilihannya hanya satu pilihan jurusan di SMKN 1 Duduk Sampean. Ini tidak disarankan karena
pilihan kedua ini adalah alternatif. Misalnya kalau pilihan satunya tidak diterima, maka akan diikutkan bersaing pada pilihan yang kedua. Jadi silakan dimanfaatkan untuk pilihan yang kedua ini tetap memilih ya, tetap memilih sekolah atau jurusan di sekolah tertentu. Oke, untuk pilihan yang kedua saya akan memilih di SMKN 1 Cerme. Kemudian jurusannya jurusan kimia industri ya. Misalnya seperti ini. Jika masih ragu, boleh kembali ke pilihan sekolah. Jika ingin ke pilihan pertama, jika mau merubah pilihan pertama, bisa klik tombol ke pilihan pertama. Atau jika membatalkan, bisa klik tombol batalkan pendaftaran. Tapi jika sudah yakin, boleh klik tombol konfirmasi pilihan. Apakah Anda sudah yakin sekolah pilihan kedua Anda adalah ini dengan jurusan ini? Jika ya, klik tombol ya. Jika belum, klik tombol belum. Oke, saya klik tombol ya. Nah, nanti konfirmasi terakhir akan seperti ini. Apakah Anda sudah yakin pilihan pertamanya adalah ini, SMKN 1 Duduk Sampean, Akuntansi dan Keuangan Lembaga, dan sekolah pilihan kedua Anda adalah SMKN 1 Cerme dan Kimia Industri? Jika belum, silakan diklik belum yakin dan lakukan pembetulan pilihan. Tapi jika sudah yakin, silakan diklik tombol yakin dan simpan permanen. Ya, nanti akan masuk ke tahap simpan permanen. Akan diberikan konfirmasi sekali lagi. Pilihan pertamanya adalah SMKN 1 Duduk Sampean, pilihannya jurusannya ini. Pilihan kedua SMKN 1 Cerme, pilihan jurusannya ini, dan dua-duanya adalah dalam zona. Ada perhatian di sini, data yang sudah dipermanenkan tidak bisa diubah atau diganti. Jadi pastikan pilihan 1 jurusannya, pilihan 2 jurusannya ini sudah benar-benar sesuai dengan keinginan. Ya, jangan sampai nanti ada kesalahan karena sudah tidak bisa diubah atau diganti lagi. Jika masih ragu, boleh kembali. Jika sudah yakin, klik tombol simpan permanen. Oke, saya klik simpan permanen. Maka kita masuk ke tahapan cetak bukti. Oke, kita lihat. Bukti pendaftaran dapat diunduh melalui menu pendaftaran. Unduh bukti setelah kurang lebih 30 menit pendaftaran selesai dilakukan. Jadi ini ada prosedur baru ya teman-teman sekalian. Jadi setelah klik tombol selesai, nanti kita disuruh menunggu kurang lebih 30 menit untuk bisa mengunduh bukti pendaftaran di menu pendaftaran. Jadi bukan lagi di menu unduh bukti di sini ya, tapi di menu pendaftaran. Nanti ada sub menu unduh bukti pendaftaran. Setelah menunggu 30 menit, begitu ya. Oke, kita klik tombol selesai. Dan ada informasi selesai. Di tahapan selesai, informasinya adalah selamat, Anda telah melakukan pendaftaran jalur reguler SMK Umum Jawa Timur 2020. Hasil akan diumumkan pada tanggal 28 Juni 2020. Anda dapat mencetak bukti pendaftaran melalui laman berikut. Ini ternyata ada tombol unduh bukti. Kemudian ada informasi semoga sukses diterima di sekolah yang Anda inginkan. Jangan lupa untuk terus berdoa. Oke. Coba kita unduh bukti ya di menu ini. Kira-kira seperti apa? Ya, ternyata langsung ke menu unduh bukti pendaftaran di tahap 3. Oke, caranya cukup dimasukkan PIN, kemudian tanggal lahirnya, centang saya bukan robot, pohon palem. Oke, verifikasi, kemudian login. Mohon tunggu, bukti pendaftaran Anda sedang diproses. Mohon kunjungi halaman ini 30 menit lagi. Oke. Jadi kita harus menunggu ya 30 menit lagi setelah proses pendaftaran selesai. Ya, jadi untuk mendownload berarti boleh melalui menu pendaftaran yang tadi ya. Karena saya tadi daftar di jalur reguler SMK Umum. Nah, dari sini masukkan lagi. Biasanya nanti langsung menuju ke menu cetak bukti pendaftaran. Kita coba aja ya. Kita coba login lagi. Ya, ternyata masih belum siap ya sistemnya ini. Jadi nanti silakan. Nah ini kita coba unduh, bisa nggak ya?
masih belum bisa ya. Jadi silakan ditunggu kurang lebih 30 menit setelah klik tombol selesai pendaftaran. Setelah itu akan ada menu untuk unduh bukti pendaftaran. Oke, mungkin itu tutorial cara untuk melakukan pendaftaran di tahap 3. Kebetulan saya telah mempraktekkan yang jalur reguler SMK umum. Dukung Masdin Media dengan cara klik subscribe, aktifkan loncengnya untuk menerima informasi terupdate dari Masdin Media. Klik like, kemudian share jika informasi dirasa bermanfaat. Sampaikan pertanyaan, saran, atau apapun pada kolom komentar. Masdin Media, sharing, caring, and educating. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.